Di video kali ini saya akan bagikan cara menanam anggur mulai dari awal hingga pembuahan. Dan sekarang kita mulai tahap demi tahapnya. Para pemirsa sekalian, banyak sekali orang bertanya, banyak sekali, Pak, keuntungan dan kerugian nanam di pot maupun di tanah untuk pohon anggur. Nah, akan saya kupas antara menanam di pot maupun di tanah, keuntungan dan kerugian ya, kerugian. Jadi para pemirsa saya jelaskan bahwa menanam anggur itu memang ada banyak cara ya. Salah satunya menanam di pot maupun di tanah, dan apa keuntungannya dan kerugiannya. Kalau kerugian saya yakinkan tidak ada untuk menanam anggur. Karena anggur ini kita tanam, kalaupun untuk pribadi, dia bisa berbuah tanpa mengenal musim. Ya. Kalaupun kita komersilkan, kita jual, semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak buah, pohon anggur semakin mahal. Mahal ya kalau dijual gitu. Kalau kita pribadi, monggo. Tapi kalau dijual juga lebih bagus, karena untuk menambah penghasilan di luar pekerjaan. Mau nih, kalau saya TNI nih, saya tahu gaji saya berapa ya. Saya ingin menambah penghasilan, nggak mungkin kalau dari TNI, karena di TNI itu insya Allah kalau untuk ukuran pangkat saya, insya Allah amanah pemirsa, mengandalkan gaji, yang lain nggak ada. Nah, kalau saya ingin menambah penghasilan yang lain, salah satunya saya menanam pohon anggur. Sekarang kita bahas yang menanam. Kenapa orang-orang Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi itu menanamnya di pot? Jujur karena keterbatasan lahan. Banyak orang urban, pendatang dari kampung ke Jakarta, yang di Jakarta tidak punya lahan. Mungkin beliaunya ngontrak atau mungkin beli rumah yang mungkin kecil ya, mungkin RSS, rumah sederhana ya, BTN, rumah BTN. BTN itu pemirsa tahu rumah BTN? BTN itu rumah bayar tapi nyicil. BTN bayar tapi nyicil. Artinya rumah itu nyicil ya ke bank BTN gitu ya. Bank Tabungan Negara. Jangan terlalu serius, karena kalau terlalu serius kelihatan kalau cicilannya belum lunas ya. Jadi sambil santai, sambil ngobrol. Keuntungan menanam di pot itu biasanya dilakukan oleh orang-orang urban yang nggak ada lahan. Ataupun orang-orang pecinta. Artinya dia ingin membuat tabulan pot, tanaman di pot yang berbuah indah, bonsai anggur gitu ya. Itu terserah. Nah, keuntungannya menanam di pot, ketika kita menanam di pot, kita pindah kontrakan atau pindah rumah, atau yang ngontrak, semoga semua yang ngontrak bisa kebeli rumah, dia tinggal ngangkat pemirsa, ya, nggak usah ruwet-ruwet, ya, tinggal kita pindah, kita geser, naikin mobil, pindah tempat. Oke. Itu keuntungannya, ya. Tapi kalau kerugiannya nggak ada ya. Jadi kalau di pot ini tidak rugi, saya bilang tetap berbuah. Kita tidak bisa memaksimalkan buah. Umpama nih di pot yang pot ukuran 60, terus buahnya 200 dompol gitu. Insya Allah setelah panen pohonnya setak. Kenapa? Karena pohon terlalu terposir ya untuk menyedot sari-sari unsur hara yang ada di tanah yang hanya terbatas. Makanya saya bilang kalau menanam di pot itu ibarat orang hidup di dalam kamar. Jadi dia makan minum diantar pemirsa. Tuh. Ya, jadi di pot itu punya keterbatasan media tanam dan nutrisi yang diserap ya. Jadi otomatis kalau di pot, berarti akar kan hanya di pot, tidak kemana-mana, ya kan? Dia tidak bisa main ke tetangga sebelah, dia tidak bisa jalan-jalan ke Ragunan atau kemanapun. Istilahnya begitu ya, maksudnya candaannya seperti itu. Jadi kalau kita menanam di pot, keuntungan salah satunya, salah satu berarti tidak salah semua, nilainya 9, kalau salah semua nilai 0, itu bisa dipindah kemana aja. Umpama nih ditaruh di pojokan, ternyata kita mau bikin parkiran mobil di sana, tinggal geser, tinggal mindah. Oke, dan kalau mama nih kita bawaan, ada kemudian kita main ke rumah, Pak Pri itu anggurnya bagus, oh komandan berkenan, monggo silakan dibawa. Dengan gampangnya kita angkat pindah ke mobil, itu keuntungannya. Dan kita gampang maintenance untuk pembuahan. Mama nih, oh saya pengen buahnya maksimal, katanya di YouTube tuh di storage air ya. Setelah melakukan pemupukan pembuahan, anggap aja kita pupuk MKP, campur KNO 3 putih, sedikit boron. Setelah per minggu kita pupuk 4 kali, terus kita tidak siram. Biar menjadi agak kering, supaya unsur yang banyak di situ adalah fosfat dan kalium ya, nitrogennya hilang, karena nitrogen itu unsur yang mudah menguap pemirsa. Anggap aja tanahnya udah menjadi kering, terus daunnya agak-agak lemes, kita potong pembuahan, kita siram, setelah potong kita siram ya. Itu dia tumbuh tunas, saya yakinkan buahnya banyak untuk jenis-jenis anggur yang
mudah buah. Yang mudah buah itu bisa Jupiter, Heliodor, Tran, Goswi, Julian ya, Dickson, terus Tamaki, Basanti, Erliadora, banyak ya, banyak anggur yang mudah berbuah dari ratusan jenis anggur, banyak yang mudah dibuahkan. Tapi yang penting nanti kalau masih bingung, WA saya aja, gampang kan, WA saya, Pak Pri, saya pemula belum pernah nanam anggur, nanamnya apa? Bisa WA ke 087 888 700 600 atau datang langsung ke rumah. Di deskripsi ada Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Jagakarsa Jakarta Selatan. Mapnya, Google Mapnya Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, lanjut. Jadi kalau kita nanam di pot itu seperti kita hidup di dalam kamar. Ya, jadi makan apapun di ini. Makanya saya sarankan seminggu sekali dilakukan pupuk ya. Kalau pupuk pertumbuhan boleh menggunakan NPK Mutiara atau sejenis pupuk-pupuk yang ada kandungannya N untuk pertumbuhan, Pak Pemirsa. Kalau pengen dia buah, tunggu segede jempol, batang primernya sejari atau segede jempol ya. Diganti pupuknya MKP, KNO3 putih, boron boleh ya. Apakah harus dipupuk Pak untuk membuah? Tidak. Jadi di media tanam sendiri udah ada unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut ya. Jadi nggak harus untuk membuahkan anggur pupuknya ini tidak, Pak Pemirsa ya. Tidak. Jadi itu hanya gini nih. Kalau kita disuruh kerja, hanya kita dikasih sarapan nasi uduk sama gorengan, kira-kira kita mampu kerja nggak? Mampu. Kalau saya bilang pupuk itu sejenis, anggap aja dia kopinya, atau dia sambelnya, atau dia penyemangat lainnya, atau extra jus gitu ya. Setelah kita sarapan, minumnya kopi, ya kan? Ada cemilannya sukun goreng, kan? Otomatis lebih semangat, Pak Pemirsa. Itu seperti itu. Jadi kalaupun kita nggak melakukan pemupukan, anggur pun akan berbuah, ya. Karena di media tanam terdapat unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh pohon. Nanti kita bisa cek. Kalau pertumbuhan kurang, berarti dia yang di dalam media itu unsur nitrogennya kecil. Batangnya nggak cepat besar, berarti fosfatnya sedikit. Kita tambah pupuk fosfat. Kaliumnya kurang, buahnya kurang bagus dan sebagainya. Oke, lanjut keuntungan menanam di tanah. Nah, di tanah itu butuh syarat dan ketentuan, Pak Pemirsa ya. Anggap aja kita menanam tanpa greenhouse di tanah. Nah, ini bisa dilihat seperti ini, Pak Pemirsa, di zoom. Dia dibikinkan kotak ya, kotak seperti ini, kotak di atas kira-kira tingginya 50 cm, lebar panjang 80 boleh ya, 80 cm, 80 cm. Terus kita isi media tanam, kita tanam anggurnya. Kenapa kok butuh di kotak, Pak Pemirsa? Jadi gini, kalau kita menanam pohon rambutan, pohon durian, pohon jambu, itu cenderung kita pengennya dia nekuk. Artinya ketika hujan kita pengen air hujan itu ke situ dan kita tidak menyiramnya. Nah, ini kebalikan dengan menanam pohon anggur di tanah. Jadi anggur itu tidak suka tergenang air ya. Dia maunya tiris, artinya dia maunya setengah basah, setengah kering. Ya, atau tidak asam medianya. Jadi kita bikin medianya kalau nggak ada kotak yang gunduk ya. Dia gunduk, dia hidup di gundukan tersebut. Seperti ini dia menggunduk ya, artinya dia lebih tinggi dari tanah sekitarnya nih di kotak nih. Ini seperti ini dan terus kita tanam. Nah, oke, setelah itu dikasih aji rambatan ke atas. Nah, keuntungannya menanam di tanah, Pak Pemirsa, satu, pohon cepat besar karena unsurnya banyak ya, akarnya kemana-mana, nyedot nutrisi kemana-mana, dia bebas kemana-mana untuk mencari makanannya dia sendiri. Syukur-syukur kita tambahi pupuk seminggu sekali ya, mau pupuk kimia, mau pupuk sintetis, mau pupuk POC boleh ya, pupuk aja apa saja boleh. Jadi umpama nih kita jalan-jalan ke Singapura banyak rezeki, nggak kita siram sebulan pun dia nggak akan mati karena dia hidup di tanah ya. Terus dia bisa subur, dia kalau pohon udah segede lengan itu satu pohon bisa panen 1 kuintal lebih boleh, nggak masalah ya, karena dia nutrisinya cukup, dia akarnya mengembara ke kemana-mana tuh. Terus anggur umurnya lebih panjang daripada di pot, karena kalau di pot tuh umpama nih kita lupa nyiram sebulan lebih, insya Allah kalau musim kemarau pohonnya mati ya, karena nggak banyak embun yang menatap dia. Tapi kalau musim hujan di pot sebulan dia tidak disiram, dia ketampiasan aja, insya Allah dia nggak mati, pemirsa. Anggap aja dia mati ya, kalau di pot dia nggak kena air sebulan, kekeringan terus mati. Tapi kalau di tanah, keuntungannya adalah tidak disiram pun dia tidak mati walaupun di musim kemarau, pemirsa. Kenapa menanam anggur di pot? Yaitu karena kita nggak punya lahan, pemirsa. Yang paling penting menanam anggur di pot, matahari masih dapat walaupun sehari mungkin cuma dapat matahari 3, 4, 5 jam ya. Karena sesaknya kota Jakarta, berdekatannya rumah-rumah, itu untuk mendapatkan matahari pagi sampai sore itu kemungkinannya
kecil para pemirsa. Tapi alhamdulillah bagi para pemirsa yang mungkin dapat matahari dari pagi sampai siang atau siang sampai sore atau sebaliknya ya. Seperti itu. Nah, disiapkan dulu pot ya. Yang bagus adalah ukuran 60 ke atas pemirsa. Kenapa? Karena anggur ini umurnya tidak terhingga, artinya tidak ada batasan umur ya. Anggur ini umurnya bisa ratusan tahun. Dan kalau kita menanam di pot kecil, dia nutrisinya otomatis sedikit ya. Kita pilih pot yang gede, minus 60. Terus media tanam ya. Media tanam yang baru aja kita tadi ngonten, cara membuat media tanam yang bagus. Terus arang kayu. Ya, di YouTube saya sebelumnya ada yang menggunakan bata merah, pemirsa. Nah, setelah saya beberapa kali istilahnya melakukan uji coba ya. Melakukan eksperimen bahasa kerennya, ternyata yang paling bagus efektif adalah arang kayu pemirsa, kecuali senyawa karbonnya tinggi. Arang kayu ini mampu menyerap air ketika air itu berlebih kita siramkan ya, kita siramkan dia berlebih. Terus ketika kita lupa nyiram itu walaupun dia tidak membasahi ke atas lagi ke media tanam, tapi dia melembabkan. Oke, masukkan dulu arang kayunya ya ke dalam ini. Ya, dituang aja nggak apa-apa ya. Kira-kira boleh 5 sampai 10 cm ya. Terus. Oke, cukup. Sip ya. Karang kayu taruh sana. Diratakan. Nah. Oke, para pemirsa. Kenapa kok menggunakan arang kayu? Kecuali arang kayu tadi dia bagus ya, dan semut tidak suka pemirsa. Tentunya semut nggak suka. Kecuali dia menyerap air, dia bisa melembabkan dan dia sangat ringan pemirsa ya. Dia ringan. Kalau bata merah sebanyak ini, saya pasti saya udah mengeluarkan otot di paling enggak kalau bata merah udah 5 kilo sampai 10 kilo. Oke, setelah itu kita masukin medianya, media masukin. Oke. Ya, sampai sebatas. Oke, terus, ya, terus. Media masukin terus. Oke. Ya, terus. Cukup. Sip. Oke. Ya, salam kuku hitam, artinya jangan takut dengan media tanam, Pak Pemirsa. Nah, seperti ini Pak Pemirsa, setelah kita seperti ini, media tanam, Pak, boleh nggak difermentasi, ditaruh dulu, tidak ditanami? Boleh ya. Boleh nggak Pak langsung ditanam? Boleh, yang penting media tanam adalah kering, Pak Pemirsa. Kotoran kambing yang sudah kering, sekam bakar yang mungkin sudah 2-3 minggu, 1 bulan, ya. Terus tanah apa aja boleh, yang nggak boleh hanya satu tanah ya, tadi tanah sengketa ya nggak boleh. Kalau tanah merah boleh Pak, boleh, tanah hitam boleh, tanah apa aja boleh. Yang nggak boleh adalah tanah bekas bakaran sampah pemirsa, karena ditakutkan di sampah tersebut banyak plastik beling yang terbakar, itu menyebabkan media asam. Jadi ketika kita menanam, pohonnya nggak jadi hidup, jadi mati. Nah, kalaupun kita menanam pohon anggur itu mati karena kesalahan media tanam, jangan takut ya, karena apa? Anda cukup WA saya, nanti akan saya kirim bibitnya. Tapi tentunya ada maharnya menurut saya. Itu. Oke, sekarang kita perlihatkan bibit anggurnya. Seperti ini. Nah, ini bibit anggur. Kalau orang bilang impor, kalau saya bilang ini jenis table grape ya. Ini jenis anggur ninel ya, anggur merah besar ninel. Nah, para pemirsa sekalian, biasanya orang membeli bibit anggur setelah menanam buahnya kecil-kecil ya. Buahnya asem, buahnya nggak bisa dimakan. Di manakah letak kesalahannya? Ya, itu satu Pak Pemirsa. Pertama, dia membeli tidak tahu belinya di mana. Kok bisa Pak? Bisa di online. Orang membeli anggur online, anggur merah berkualitas, anggur hitam berkualitas kan. Begitu dia beli ya, apalagi yang harganya beli 1 gratis 5, cuma harga mungkin 20.000 beli 1 gratis 5. Terus dia mengharapkan anggur itu berupa manis, insya Allah tidak terjadi Pak Pemirsa ya. Oke, nah sekarang Pak, saya kan belinya di kebun anggur, anggap aja di kebun saya gitu ya, di kebun Pak Pri, tapi ternyata buahnya tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, itu biasanya seperti ini terjadi Pak Pemirsa. Ini bisa di zoom dekat. Ini adalah batang rustok, ya, batang rustok atau batang jenis lokal orang bilang ya. Nah, yang di atas setelah plastik sambungan ini jenis table grape atau jenis anggur impor. Oke, seperti itu. Nah, biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang membeli terus hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, itu kesalahannya di sini. Ketika dia menanam, tumbuhlah yang di bawah, ya, tumbuh yang jenis rustok seperti ini, Pak Pemirsa. Oke, ini jenis rustok Isabella atau anggur lokal Isabella yang dia adaptif bisa ditanam di mana saja, tapi buahnya tidak bisa untuk dimakan.
Nah, ini menjadi subur. Nah, ketika ini subur, ini akan mati Pak pemirsa. Yang anggur atasnya mati. Nah, ketika ditanam berbulan-bulan, anggap aja setelah 1 tahun dia berbuah, buahnya rasanya asam. Bagaimana Pak caranya ya? Tadi caranya ketika kita melihat seperti ini, ya, dia tumbuh di bawah sambungan, oke, kita buang Pak pemirsa. Caranya dibuang, ya, seperti ini kita buang, oke, tuh. Insya Allah nanti buahnya sesuai yang diharapkan. Nah, setelah seperti ini, kita tanam Pak pemirsa. Tapi sebelumnya akan saya adakan pengetahuan tentang bagaimana cara tanam yang aman. Jadi ketika kita membeli bibit anggur impor, ini anggap aja beli impor ya, anggap aja yang beli itu orang dari Irian Jaya atau Ambon atau Sulawesi. Itu perjalanan dari Jakarta, dari kebun anggur impor Jakarta yang saya kirim, datang ke sana dalam keadaan layu Pak pemirsa, atau dalam keadaan seperti ini ya, seperti ini di pot. Nah, salah satu cara teraman untuk menanam, kita tidak membuka polybagnya atau plastik hitam ini. Jadi hanya dengan cara mengiris ya, menyayat atau mengiris, kita iris ya, muter kita iris Pak pemirsa. Nanti akar akan lewat di sini. Nah, oke ya, kita iris. Pak, bawah boleh diiris? Boleh ya, bawahnya diiris juga boleh. Ya, boleh diiris. Setelah diiris baru kita tanam Pak pemirsa. Kita buka nih tanahnya. Kita buka. Nah, kita tanam sedalam plastiknya ya. Oke, sedalam plastiknya seperti ini. Cung, tolong cari ajir. Nah, seperti ini para pemirsa. Sementara sambungan tidak terkubur ya. Sambungan ini tetap seperti ini. Oke, jadi sambungannya tetap ada di atasnya. Pak, nanti boleh terkubur? Boleh ya, boleh, nggak masalah. Nah, setelah nanam seperti ini, silakan disiram air yang banyak ya. Penanaman yang bagus sore hari menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib kita tanam supaya nggak layu seperti ini. Saya jamin ini 100% hidup para pemirsa. Tapi kalau Anda membuka plastiknya, terus tanah media tanam ini, ya, tanah media tanam ini anggap aja ini plastiknya kita buka, terus media tanamnya pecah, akarnya terlepas dari butiran-butiran tanah, saya yakin kan anggur Anda layu, ya. Anggur Anda layu, harusnya langsung hidup seperti ini. Sini saya. Yang seharusnya hidup sama itu tali rafia. Oke. Akhirnya dia layu Pak pemirsa ya. Kalau udah layu biasanya dia kembali segar butuh waktu 3 sampai 1 minggu. Ya, 1 minggu. Jadi kita kalau terjadi layu sering-sering semprot air daunnya. Jadi daunnya disemprot air ya. Kalau nggak punya semprotan pakai mulut boleh. Nanti setelah 1 bulan tanam, ini anggap aja yang ini ya. Setelah 1 bulan tanam boleh dilepas plastiknya. Kenapa kok plastik ini harus dilepas? Supaya nutrisi yang dari tanah, dari batang bawah dia mengalir sempurna. Kenapa Pak kok sekarang belum boleh dibuka? Karena ini masih labil Pak pemirsa. Kalau ada kucing lari atau ayam lari ditabrak ini akan lepas. Oke Pak pemirsa ya. Jadi kenapa plastik itu setelah 1 bulan tanam? Karena setelah 1 bulan tanam, pohon anggur ini sudah batangnya mengkayu atau mencoklat atau dia sudah mengikat sempurna ya, menyatu sempurna. Nah, setelah menanam seperti ini para pemirsa, sebaiknya dikasih ajir ya atau rambatan ya. Boleh kayu, boleh bambu, boleh apapun yang arahnya ke atas. Karena anggur ini cenderung dia akan mengarah ke atas pemirsa. Dengan bantuan tape tool boleh ya, atau kalau nggak punya tape tool menggunakan tali rafia. Nah, ini trik caranya mengikat tali rafia di batang anggur ya. Jadi yang diikat dia bukan batang anggurnya pemirsa, tapi besinya dulu ya. Jadi besi kita ikat. Pak, kenapa kok diikatnya di besi nggak di batang anggurnya? Karena kalau batang anggur yang kita ikat, dia nutrisinya akan tercekik, Bang Mesa. Jadi nutrisi nggak lancar ya. Kenapa kok diikat di batang kayunya, di batang besi atau di batang ajir rambatan? Supaya dia tidak naik turun, Bang Mesa. Ya, tidak naik turun. Nah, setelah seperti ini, kita ikatnya mengkolom ya, tidak diikat sempurna. Artinya mengkolom, hanya mengkolom saja. Seperti ini, kita ikat ya, mengkolom. Nah, oke, mengkolom. Nah, ini jari saya masuk nih. Oke. Masuk, terus lagi. Jadi seperti ini terus. Selama dia merambat ke atas seperti ini terus kita ikat ya, yang kencang. Terus kita ikat lagi ke sini. Kita ikat. Jadi mengkolom ya. Mengkolom itu memberikan lubang. Kalau kita ikat kencang nanti nutrisinya tercekik Pak pemirsa, dia nggak bisa lewat. Nah, seperti ini. Terus menerus ya sampai atas sampai 2 meter. Nah, ini cabang pertama ya dari bawah ini biasanya orang-orang nyebut cabang
primer. Nanti akan keluar cabang tunas air seperti ini namanya sekunder. Nanti tunas air menjadi cabang sekunder, dipotong dia keluar tunas dan bak buah namanya sekunder. Itu hanya istilah-istilah saja. Oke pemirsa, itu trik mudah menanam anggur impor di pot ya, di pot. Ini ringan ya pemirsa, ringan. Dan berhasil pemirsa. Saya yakinkan 90%, 99% kalau Anda mengikuti tutorial saya dan memahaminya, ingat memahaminya, Anda akan menghasilkan buah anggur yang seperti Anda inginkan ya. Banyak air nggak masalah. Yang kita bicarakan kali ini bukan masalah menanam ya, tapi pemupukan pemirsa. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita menanam anggur, anggap aja kita tanam minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu dan anggur kita udah segar ya. Segar, ujung daunnya ini mengkilap, berarti dia siap untuk dipupuk ya. Jadi kalau kita menanam, seyogianya jangan dipupuk dulu ya. Ketika menanam biarkan. Setelah 1 minggu tanam atau 2 minggu atau 1 bulan tanam, silahkan dipupuk supaya dia cepat pertumbuhannya. Nah, untuk pupuk pertumbuhan yang bagus adalah pupuk-pupuk yang banyak kandungannya nitrogen ya. Salah satunya bisa NPK. Saya salah satu, bukan saya mikir tapi benar semua nih. Ini benar ya, tidak ada salah satu ya kayak. Kalau salah satu nilai 9 nggak sempurna ya. Jadi benar semua. Yang ada kandungannya nitrogen, bisa NPK Mutiara, ini contohnya ya. Saya tidak mensponsorkan, maksudnya ini contoh. NPK Mutiara 1612 Pak Tani, bisa Ponska, bisa Orea ya, bisa cucian beras, bisa POC, bisa Kainu 3 merah, bisa Ganda Silde, bisa Vitoplex ya. Oke. Jadi dilihat di kandungannya pupuk nih, di baliknya ada. Yang penting ada kandungan nitrogen, fosfat, kalium. Itu unsur-unsur makro, artinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh pohon dengan skala lumayan banyak pemirsa. Apakah media tanam nggak ada itu Pak? Jadi gini, di media tanam yang sudah kita racik, ini ada kandungan semua unsur. Tetapi mungkin kurang maksimal, artinya kandungannya mungkin di media tanam ini setelah kita tanam, dia pertumbuhan lambat, berarti kurang unsur nitrogen. Batangnya nggak cepat gede, berarti kurang unsur fosfat dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan. Nah yang penting sekarang, anggap saja tanaman ini sudah 2 minggu ditanam ya. Caranya gini Pak Mirsa. Jadi kalau kita mupuk anggur itu tidak seperti mupuk pohon yang lain, batang keras yang lain seperti mangga, durian, ya, jambu. Kita bisa ngambil NPK 1 genggam, terus kita tabur. Nah, itu kurang bagus Pak Mirsa ya, bukannya nggak bagus tapi kurang bagus. Yang bagus adalah anggur ini kita pupuk dengan dosis yang paling rendah dulu. Bagaimana caranya? Kita ngambil air segayung atau 1 liter ya. Ini 1 gayung air sama dengan 1 liter. Ini untuk percobaan pertama pemupukan ya. Kita ambil NPK dengan menggunakan 2 jari. 2 jari itu identik dengan 10 butir sampai 15 butir. Ya. Nah kita ini 2 jari pemirsa, kita taruh. Ya. Kita taruh. Setelah itu kita aduk. Kenapa Pak kok tidak ditabur saja? Kebanyakan pupuk kimia ya yang diproduksi oleh pabrik-pabrik itu punya sifat menguap ya. Apalagi jenisnya jenis yang gampang menguap yang saya nggak saya jelaskan. Itu kalau kita tabur 2-3 jam dia tahu-tahu hilang ya, menguap tuh. Nah, setelah kita aduk merata, ini kira-kira ppm-nya itu sekitar di bawah 500 pemirsa. Kita tes ppm-nya berapa? Ya, ini 0 ya. Kita tes dulu di air ya. Di airnya ini ppm-nya 149, 150. Setelah kita tadi menggunakan 2 jari ya. Nah, apa yang kita cari yaitu dosis rendah pemirsa ya, di bawah 500. Oke, kita cek. Nah, ternyata benar. Di sini hanya menunjukkan 350 pemirsa. 300, 350, 270 dia naik turun, ini nggak stabil karena airnya bergoyang. Anggap aja ini sudah, bukan anggap ya, ini di bawah 500. Tuh, oke, setelah itu kita siramkan. Ini boleh seminggu sekali di pagi hari pemirsa ya. Ini pemupukan pertama. Kita siramkan ke media tanamnya pemirsa. Oke, kita siramkan. Nah, bagaimana perlakuan berikutnya? Ini kita melakukan pemupukan pagi hari, karena pagi hari itu fotosintesis bagus dengan dalam bentuk cair sebagai katalisator ya, sebagai perantaranya, disedot oleh akar ya, fotosintesis sempurna terjadi di daun. Artinya anggap aja menanak nasi yang masih mentah, beras dimasak di daun terus disebarkan ke seluruh bagian tubuh mereka ya, ke akar, ke batang, ke daun ya, ke mana-mana ya, seperti itu.
Jadi kalau pemupukan bagusnya pagi hari. Pak, apakah setelah dipupuk tidak disiram air? Besoknya dilihat, kalau masih basah nggak usah disiram. Tapi kalau dia kering silahkan disiram. Nah, ini pemupukan dilakukan rutin tiap minggu ya, kita dengan melihat perkembangannya. Pak, boleh nggak ditambah? Boleh, nanti bisa membeli TDS. Kalau untuk pertumbuhan tolong jangan lebih dari 1000. Nanti kalau lebih dari 1000, dia akan melihat ciri-cirinya pemirsa. Pohon ini bisa dilihat dari ciri-ciri dia overdosis pupuk. Di antaranya kalau dia kebanyakan pupuk, kebanyakan air, itu ujung daunnya akan mengerucut ya. Mengerucut. Jadi kalau anggur Anda itu mengerucut, itu kalau nggak overdosis pupuk, kebanyakan siraman, dia media tanamnya asam. Karena media tanam yang dicampur kebanyakan kotoran hewan dan masih basah. Nah, yang kedua, apabila daunnya gosong pinggir ya. Gosong pinggir, daunnya ini gosong ya. Contoh gosong pinggir, ini kebetulan nggak ada contoh. Nah, ini anggap aja ini contohnya gosong. Ini gosong ya. Ini dia kebanyakan pupuk kurang siraman. Jadi dia kebanyakan pupuk kurang siraman. Daunnya gosong pinggir. Nah, akhirnya nanti layu. Kalau kita nggak tahu cara penanganannya, pohon ini bisa mati para pemirsa. Karena dia kebanyakan pupuk, akarnya busuk dan berakhir mati. Tapi para pemirsa jangan takut, kalau mati bisa WA ke saya 087 888 700 600, akan kita kirim kembali bibitnya seperti yang dipesan, tentunya dengan mahar Pak Pemirsa ya, tidak gratis. Jadi kalau kita nanam sudah kita pupuk, Pak, bagaimana kalau penanganannya overdosis pupuk kebanyakan siraman? Hentikan penyiraman. Terus daunnya disemprot menggunakan insektisida apa saja ya. Ini contohnya insektisida, ada Basel, ada Starban, ada lagi nggak contohnya? Nah, Demolis ya. Bisa menggunakan Demolis ya. Abasel nih boleh, Demolis boleh, Desis boleh, Starban boleh, Kurakon, Fastron, pokoknya jenis-jenis insektisida apa saja boleh. Pak, kenapa kok harus disemprot? Tidak harus Pak Pemirsa. Kalau ada boleh disemprot. Karena apa? Ketika kita kebanyakan pupuk dalam jenis nitrogen, itu bisa mendatangkan jamur ya. Atau dia kalau dia pohonnya tidak kuat, itu datang jamur. Kalau enggak, dia kebanyakan pupuk, daunnya banyakan nitrogen, mendatangkan serangga Pak Pemirsa ya, bisa wereng, bisa belalang, bisa lain-lainnya. Itu. Jadi tapi jangan takut ya, ini tidak sering terjadi. Artinya apabila Anda mengalami hal yang seperti saya bicarakan, ini maksudnya begitu. Jadi ketika daunnya ujungnya mengkerucut, disemprot, boleh menggunakan insektisida apa saja. Kalau saran saya yang terbaik adalah Starban. Starban ini bisa cepat membunuh Pak Pemirsa. Jenis strip, jenis kutu kebul, jenis wereng ya, itu cepat mati menggunakan Starban. Tapi yang lain-lainnya ini juga sama ya, mati tapi butuh waktu. Itu. Saya tidak mencobain Starban, cuma ini yang saya pakai kan. Kalau saya pakai bagus, kenapa nggak saya tularkan ke yang lain? Itu. Terus kalau daun anggurnya terkena jamur ya, jamur ini tidak selalu ya. Ini contoh jamur. Ini namanya jamur karat daun ya. Dia datang biasanya di perubahan musim. Dari musim kemarau ke musim hujan, dari hujan ke musim kemarau, itu biasanya seperti ini nih, kuning nih. Bisa di zoom ya. Nih, di zoom. Ini namanya karat daun ya. Oke, karat daun. Seperti ini. Nah, ini para pemirsa, matiin dulu. Jadi para pemirsa ya, di antara jenis jamur ini namanya karat daun menurut saya. Karat daun, dia kemerah-merah seperti ini. Nah, ketika anggur Anda terkena jamur seperti ini, jenis jamur karat daun, embun tepung maupun yang lain-lainnya pemirsa ya, itu salah satunya adalah disemprot menggunakan fungisida ya, boleh. Kalau yang karat daun ini, yang paling bagus adalah Amistartop ya, 3-4 tetes Amistartop dengan 1 liter air ya, atau menggunakan Nativo boleh, Ridomilgol boleh menurut saya, ini Ridomilgol. Nah, ini bagus ya, yang cocok untuk anggur. Jadi banyak sekali jenis obat jamur yang cocok untuk pohon anggur, diantaranya adalah Amistartop, Nativo, sama Ridomilgol. Ini yang cocok, yang saat ini yang saya pakai. Mungkin kalau pemirsa ada yang lebih bagus, silakan di-share ya, di komen, supaya para pemirsa yang nanam anggur semuanya tahu. Dan saya ingatkan sekali lagi, jadi anggur ini jamuran tidak setiap waktu, artinya ya kadang kena, kadang enggak. Adapun dia kita menanam sampai buah juga enggak pernah kena penyakit apapun ya. Jadi ini kalau seandainya Anda menanam dan terjadi seperti itu Pak pemirsa ya. Nah ini obat-obatannya, jadi ketika dia kena jenis hama trip, belalang, atau kena pokoknya yang mengandung unsur makhluk hidup, Pak, bagaimana kalau di media tanam tuh banyak rayap? Kalau banyak rayap bisa ditabur menggunakan
Furadan ya. Furadan ini untuk obat yang ada di media tanam nih. Bisa ditabur merata. Ukurannya berapa Pak? Yang penting merata aja. Itu ditabur sore hari, insya Allah pagi harinya semut mati, cacing mati, ya kan, rayap mati Pak pemirsa. Kalau menanam di tanah, kalau di pot kemungkinan kecil ada rayap itu kayaknya nggak mungkin kalau di pot ya, karena dia akan melintasi, artinya dia lewat gitu. Kalau di tanah, menanamnya di tanah, kemungkinan rayap itu datang, dia makan. Biasanya kita mencampur media tanam dengan yang mentah-mentah, mungkin sekam bakar mentah itu. Kalau sekam bakar yang sekam bakar mentah, maksudnya sekam mentah ya, itu mudah untuk naik rayap ya. Kalau kita membeli pupuk media tanam itu biasanya banyak cacing pemirsa, atau mungkin banyak sejenis ulet gagak ya, ulet tapi dia nggak bahaya, cuma melihatnya kurang menarik aja. Ulet gagak itu dia merambat-merambat, nanti kita lihat videonya. Nah, sekalian saya sempilkan Pak, apakah anggur kalau nggak dipupuk pertumbuhan nggak tumbuh Pak pemirsa, karena di media tanam sudah tersedia unsur hara, cuma mungkin kurang lengkap. Nah, atau kurang banyak unsurnya. Apakah anggur kalau nggak dipupuk pembuahan dia nggak buah pemirsa? Ya, tetap buah. Jadi kalau pengen menambah buah anggurnya supaya banyak, ketika pohon anggur Anda sudah segede jempol ya, biasanya 5 bulan 6 bulan sudah segede jempol, bisa dipupuk menggunakan campuran ya, MKP ya, MKP KNO3 putih mana? Oke, KNO3 putih, pen kristal nih kan, ditambah, bisa ditambah lagi boron ya, boron ini udah bagus Pak pemirsa. Kalau ditambah-tambah lagi boleh ya, ditambah kalsium boleh, ditambah manohara boleh, ditambah magnesium sulfat boleh, dengan rincian kandungan yang terbanyak adalah 2 ini Pak pemirsa. Oke, ini boleh 1 sendok, ini boleh 1 sendok ya, boronnya setengah sendok. Kalau magnesium sulfat boleh Pak pemirsa 1 sendok ya, terus kalsium super mungkin setengah sendok, manohara setengah sendok boleh dicampurkan. Dimasukkan ke dalam air mungkin 20 liter Pak pemirsa ya, karena terlalu banyak di campurannya. Tapi kalau Anda mungkin malas beli pupuk yang sangat banyak dan ruwet, ingin supaya buah anggurnya banyak ya, bisa hanya dengan menggunakan ini pupuk ini Pak pemirsa. Saya tidak mensponsorkan, cuma saya menjembatani saja. Dari pupuk-pupuk ini saya racik menjadi pupuk, saya namain pupuk booster ya, pupuk ini. Kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang enggak ya, terserah, istilahnya kita hanya menjembatani saja ya. Kalau mau monggo, ini 1 sendok makan 6-7 liter air, itu ppm-nya sekitar 1000 lebih Pak pemirsa. Jadi kalau untuk pemupukan pembuahan itu sebaiknya ppm-nya di atas 1000. Jadi kalau 5 gayung mandi itu bisa 1500 lebih, tapi yang bagus 1 sendok 6 gayung atau 7 gayung mandi. 10 gayung boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah. Cuma kandungannya sama aja kalau kita minum es teh ya. Kalau 1 gelas itu setengah sendok, gulanya tentunya kurang manis. Kalau 2 sendok manis ya, seperti itu. Yang penting tadi ketika kita melakukan pemupukan dimulai dari yang sedikit, artinya nutrisinya jangan terlalu banyak ya, unsur haranya jangan terlalu banyak, ppm-nya jangan banyak dulu ya, jangan terlalu pulen. Jadi dimulai dari sedikit-sedikit saja pemupukannya, dosisnya rendah, nanti boleh semakin hari kalau udah dia semakin besar, semakin subur, boleh 1 timba ya, 10 liter air dengan 1 sendok NPK diaduk-aduk, tambah magnesium sulfat 1 sendok supaya pohonnya lebih subur, disiramkan semua boleh pemirsa. Jadi nggak ada yang nggak boleh. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalau kurang jelas bisa WA di 087 888 700 600. Nah, sekarang kita bicarakan kembali lagi masalah insektisida dan fungisida, masalah serangga dan jamur. Oke, kita geser dikit. Ambil dong itu ya, semprotannya. Nah, bisa menggunakan semprotan seperti ini Pak pemirsa dengan 5 liter air, nanti diisinya cuma 4 liter, karena kalau 5 liter kita penuhi, nggak ada spare udara untuk masuk ya. Oke, seperti ini. Oke. Ini kebetulan saya nggak mbak sabun, sebenarnya ada sabun. Nah, anggap aja pohon kita terserang jamur sama diserang belalang ya, atau mungkin hama trip atau wereng ya. Oke, jadi kita masukkan dulu, tadi saya bilang starban yang paling bagus. Nah, starban kira-kira saja Pak pemirsa ya. Jadi untuk ukuran 1 liter air itu saya biasanya menggunakan 5-6 tetes. Karena ini akan menggunakan 3 liter air, berarti 12 tetes pemirsa ya. Karena saya nggak membawa alat mili-milian. Yang penting tadi jangan terlalu banyak, karena kalau per dosis daunnya bisa gosong ya. Kita coba 1, walah
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ya. Tambah dikit kayak kurang meyakinkan. Oke. Terus kita masukkan dicampur dengan Nativo nih untuk menghalau jamur ya, untuk membunuh jamur. Cutter sayang, mana nih cutter? Cutter pun. Oke, cutter. Nah, pakai perkiraan saja kita iris. Biasanya saya menggunakan seujung sendok dengan 1 liter air karena ini 3 liter air. Kita menggunakan perkiraan ini ya, perkiraan saja. Kira-kira setengah sendok kalau bisa. Oke, sip. Taruh. Ini kira-kira setengah sendok kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkan air ya. Kita masukkan air. Ini identik 1 gayung ini dengan 1 liter, lebih dikit. Kita masukkan. Ambil air di kolam dong, biar gak kotor. Ya, sip, airnya bersih. Ini 1 liter lebih. Oke, 3 liter ya. Oke, 3 liter air. Nah, setelah ini baru ditambahkan Mama Lemon ataupun sabun ya, Sunlight bagus, 1 sendok. Kenapa kok enggak dimasukkan dulu Sunlight baru masukin air? Kalau kita masukin sabun dulu baru masukin air, itu buihnya akan keluar dan membawa obat-obatan keluar lagi ya. Buihnya akan keluar dan kita kesusahan. Jadi caranya setelah kita masukkan obat-obatan dan air baru kita masukkan Mama Lemon. Kebetulan saya enggak bawa Mama Lemon. Saya membawa Mama Laras tuh di sana. Silakan di syuting Mama Laras, bentar itu Mama Laras. Nah, oke, udah Mas, jangan lama-lama, dia maluan tuh. Oke, kita tutup pemirsa ya. Kita tutup seperti ini. Oke. Kita pompa. Ini singkirkan sayang. Mau percobaan aja. Oke, udah. Kita tes. Nah, kita setting. Terlalu entrot. Udah. Oke. Nah, kita semprotkan pada daun, batang, dan media tanam ya. Pemirsa, tidak hanya daun dan batang. Jadi, daun kita semprot ya. Kita semprot, mohon maaf, Mas Pur mundur. Ya, seperti ini. Dan media tanam. Ya. Mau di pot maupun di tanah, disemprotkan semua. Kenapa seperti itu? Kalaupun dia ada jamur dan dia jatuh spora-sporanya di media tanam, tetap mati. Kalau dia ada anakan, anggap aja anakan serangga, ya jenisnya mau belalang, kayak mau ulet, mau apapun, itu dia jatuh di media tanam, dia tetap mati, Pak Pemirsa. Jadi jangan menyiram, nyemprot hanya daunnya aja, oh terus miskin gitu ya, karena ketakut-takutan. Jangan, semprot aja sampai basah, batang, daun, dan media tanam. Nah, Pak, bagaimana caranya membedakan tunas air dan tunas bat? Oke, bagaimana caranya membedakan tunas generatif dan tunas vegetatif ya? Jadi tunas air atau tunas vegetatif dan tunas bat atau tunas generatif nanti akan saya jelaskan ya di video kali ini, tolong dan skip. Nah, kita bisa lihat ini buah anggur ya, jenis Ninel para pemirsa ya. Jenis Ninel, Veraceon. Veraceon itu berubah warna ya. Dari hijau menuju ke merah para pemirsa ya. Kita bisa lihat ini masih hijau, masih hijau. Dan ini buahnya lumayan besar maksimal ya, dengan jempol tangan saya masih gedean buahnya. Nanti akan kita kupas juga bagaimana Pak caranya buah anggur kita besar maksimal, bagaimana caranya anggur saya itu manis dan sebagainya ya. Kita akan kupas di .co. Oke, kali ini akan saya terangkan masalah tunas air dan tunas bat. Oke, Mas Yuda silakan mundur. Ini tukang syutingnya paling ganteng ya, Insya Allah. Nah, oke, kita lihat ini contoh percabangan. Jadi ketika kita menanam anggur, pemirsa ya, dari kita menanam anggur, terus anggur itu tumbuh, dia pasti akan banyak cabang, pemirsa.
cabang pertama, artinya batang pertama ketika kita menanam ya, menanam terus tinggi itu namanya primer ya. Primer ini contoh, ini batang primer. Nah, batang pertamanya bisa dilihat. Ini batang pertama primer, oke. Mau nekuk kemana aja, ini namanya primer karena batang pertama. Setelah itu dia akan keluar banyak cabang, pemirsa. Banyak cabang kanan kiri ya, banyak cabang, ini cabang ya, ini cabang ya. Ini cabang. Nah, mana Pak yang namanya tunas air sama tunas bat atau tunas vegetatif atau tunas generatif ya. Jadi tunas air sama dengan tunas vegetatif, tunas bat sama dengan tunas generatif. Jangan bingung pemirsa ya. Contoh mudah. Jadi di setiap percabangan ini kita lihat cabang ya, cabang potensi ini. Artinya cabang yang bagus pemirsa ya. Ini adalah tunas air, ini tunas bat ya. Jadi tunas air itu atau tunas vegetatif adalah tunas yang keluar duluan. Ini akan lebih dulu keluar ya dibanding dengan tunas bat, tunas generatif ya. Ini tunas yang hanya menonjol ya seperti ini. Nah, yang paling penting diingat adalah tunas air adalah tunas yang keluar duluan ya, tumbuh duluan. Tunas bat atau tunas generatif adalah tunas yang hanya menonjol di sela-sela antara ketiak daun ya, cabang daun sama tunas air atau cabang tunas air. Nah, tunas air itu ada dua. Jadi tunas air yang potensi sama tidak. Jadi yang tunas air potensi itu setelah dia keluar tunas itu dia akan merambat ya. Merambat. Nah, ciri-cirinya tunas air yang potensi dia mengeluarkan sulur pemirsa ya. Ini namanya sulur atau belalai gajah. Keluar sulur, terus daun ujungnya itu mengkilap ya, mengkilap. Ini mengkilap pemirsa. Daun-daunnya mengkilap seperti ini. Nah, ini namanya tunas air yang potensi. Nah, setelah itu tunas air yang tidak potensi biasanya dia hanya 1, 2, 3, 4 daun terus ujungnya puret ya. Ujungnya diem. Oke. Nah, tunas air atau tunas vegetatif ini fungsinya adalah membantu proses fotosintesis untuk memperbesar batang ya. Jadi batangnya biar cepat besar, banyak tunas air. Pak, apakah tunas air perlu dibuang? Perlu dan tidak perlu. Nah, ketika kita niatnya ingin memperbesar batang, tunas air jangan dibuang. Tapi kalau kita ingin dia berbuah, tunas-tunas air seperti ini wajib hukumnya dibuang pemirsa. Karena apa? Ketika kita melakukan pemotongan pembuahan, itu tunas air ini kalau nggak dibuang dia akan tumbuh tunas yang puret ini, yang ujungnya hanya seperti ini. Ya, karena kita potong batang tunas sekunder atau tunas air yang potensi ini kita potong untuk melakukan pembuahan, dia akan tumbuh tunas baru di sini. Dia tunasnya akan subur pemirsa. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat umpama nih kita mau membuahkan anggur di cabang ini pemirsa ya. Tadi yang saya perlihatkan tunas air ya kan, tunas air, tunas bat atau tunas vegetatif atau tunas generatif yang menonjol nih pemirsa. Jadi ketika kita ingin memotong di sini untuk melakukan pembuahan, jadi pohon anggur itu kalau nggak dipotong buahnya nggak maksimal pemirsa ya. Jadi kalau kita biarkan anggur kita itu akan berbuah tapi tidak maksimal, dia buahnya hanya sederhana saja, kecil-kecil tangkainya. Tapi kalau kita potong pembuahan, buahnya bisa cantik seperti yang tadi ya, yang pertama kita lihat. Oke, nah kita siapkan gunting. Tapi ingat pemirsa ya, kalau kita melakukan pembuahan seyogianya semua cabang dipotong. Ini hanya contoh pemirsa ya, hanya contoh. Jadi ketika kita melakukan pembuahan, semua cabang yang kita inginkan dibuahkan di situ kita potong. Ya, nah, umpama nih, contoh kita pilih mata tunas yang besar. Ini besar pemirsa ya, besar. Ini juga besar di samping sini nggak kelihatan. Kita pilih di sini yang kita buang dulu sulurnya. Kita sulurnya buang, dirapikan. Nah, caranya kalau kita ingin dia keluar buah di sini, ya kita ingin buah di sini dan di sini nih, semua tunas air dibuang. Jadi tunas air kita buang, ya. Yang ada di ranting ini semua tunas airnya kita buang ya, pemirsa ya, kita buang. Kita bersihkan tunas airnya, jangan ada tunas air. Kenapa? Tadi yang saya ceritakan, kalau tunas air ini kita biarkan, nanti ketika kita potong untuk pembuahan, melakukan pembuahan, itu dia akan menjadi subur dan tentunya tunas airnya, tunas bat yang kita harapkan dia tumbuh tunas terus keluar bunga tidak terjadi pemirsa. Oke, setelah kita buang tunas airnya ya, kita potong yang kita inginkan. Pak, berapa senti di depannya mata tunas ya? Kira-kira 2, 3, 4 cm boleh ya kita potong di sini. Oke, kita potong. Nah, setelah kita potong, ini tunas airnya masih ketinggalan, kita buang tunas airnya. 1, 2 daun dibuang pemirsa ya. 1, 2 kita buang nih. Nah, kenapa 1, 2 daun dibuang yang paling ujung setelah dipotong ya? Ini potongan. Ya, ini potongan. Sebentar, biar rapi. Ini potongan, setelah itu 1, 2 daun dibuang. Yang ke sana jangan dibuang pemirsa ya. Ini tetap kita biarkan. Ya, jadi daun-daun ini kita biarkan untuk berfotosintesis pemirsa ya. Sebagai dapurnya pohon ya, untuk
menciptakan nutrisi, pemirsa. Jadi nutrisi diciptakan melalui daun dalam proses namanya fotosintesis. Oke, ya ini penjelasan saya insya Allah sangat mudah dan dimengerti. Nah, kenapa kok 1-2 daun dibuang supaya nutrisi mendorong mata tunas dengan cepat? Ya, karena kalau tidak dipotong itu nutrisi akan belok ke daun ya. Artinya agak memperlambat proses pertumbuhan. Nah, ketika kita potong otomatis nutrisi akan mendorong mata tunas karena udah nggak dilewatan lagi, dia akan cepat tumbuh tunas. Begitu dia tumbuh tunas, dia akan membawa bunga. Oke. Jadi begitu tunas ini tumbuh bunga. Nah, yang paling perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemotongan pembuahan, satu ya, jangan melakukan pemupukan apabila ini pembuahan pertama ya. Anggap aja anggur ini baru kita percobaan pembuahan pertama nih, umurnya 5 bulan Pak, batang udah segede jempol. Jadi batang primer setelah segede jempol jari, silahkan lakukan percobaan pembuahan dengan cara tadi kita ulangi lagi, semua cabang sekunder ya, cabang kedua dari cabang primer, cabang pertama kita pilih seperti ini yang besar-besar ya, yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil seperti ini pemirsa, ya cabang-cabang sekunder seperti ini dia tidak akan mengeluarkan bunga karena terlalu kecil ya, terlalu tidak maksimal, kita buangin ya, kita buangin. Oke, kita buang karena dia tidak akan mungkin keluar tunas dan membawa bunga. Kalaupun membawa bunga sangat kecil ya, kita pilih yang segede pensil pemirsa ya, ini segede pensil. Nah, setelah kita potong, tidak melakukan pemupukan apapun ya. Nggak, Pak, saya nggak melakukan pemupukan, saya hanya nyiram cucian beras. Itu termasuk pupuk pemirsa. Karena cucian beras banyak kandungan nitrogen, kalium, fosfat, sama kalsium ada juga mungkin ya. Saya belum pelajari yang pasti cucian air beras itu banyak kandungannya unsur hara. Terus kenapa seperti itu? Ketika dia buah pertama percobaan kita pupuk menggunakan pupuk mau kimia mau non kimia ya, mau POC, pupuk organik cair apapun. Kalau dia kelebihan dosis, ketika dia tumbuh tunas dan mbak bunganya gosong ya. Dan yang kita nanti tentunya kecewa pemirsa. Artinya kita kecewa ketika bunga itu keluar gosong dan rontok. Ketika dia tumbuh bunga pemirsa, Pak, apakah boleh setelah dipotong disemprot insektisida fungisida? Insek itu serangga, insektisida berarti obat serangga ya, ida itu pembunuh racun. Induknya namanya pestisida, kita bilang aja insektisida sama fungisida. Fungi itu jamur ya, fungisida berarti obat jamur. Apakah boleh Pak? Boleh ya. Apalagi kalau kita nggak menggunakan greenhouse, artinya anggur kita ini langsung matahari ya, langsung matahari. Boleh ya, setelah kita melakukan pemotongan, kita semprot menggunakan insektisida fungisida. Fungsinya apa? Supaya batang ini kalau hujan terus tidak berjamur pemirsa. Tapi itu juga istilahnya ini apabila, jadi tidak sering, enggak harus ya. Jadi ini tidak harus pemirsa. Tuh. Cuma kalau pengen lebih bagus, boleh itu dilakukan. Nah, ketika dia keluar bunga, ya keluar bunga, terus bunganya mekar ya, mekar. Berapa lama Pak? Biasanya 2 minggu udah kelihatan dia brokoli bunganya, terus 1 bulan dia mekar. Nah, ketika dia mekar yang tidak menggunakan greenhouse itu rawan ketika kena hujan dia rontok separuh pemirsa. Bahkan kadang-kadang kalau hujannya deras habis. Nah, untuk mengantisipasinya kalau tanpa greenhouse ketika dia mekar itu kira-kira 2 kali 24 jam. Itu 2 hari 2 malam ya, itu rawan dia karena menjadi begitu dia mekar tuh calon beri anggur, calon buah anggur ini rentan rontok. Di atasnya boleh dikasih plastik atau dikasih sesuatu penghalang supaya nggak kena hujan, itu satu ya. Terus Pak, kapan boleh dipupuk kembali? Ya boleh dipupuk kembali setelah buah sebesar kedelai ya. Setelah buah sebesar kedelai atau sebesar beras, boleh dipupuk Pak. Pupuknya apa? Boleh menggunakan MKP tambah KNO 3 putih ditambah boron sedikit boleh ya, dengan takaran 1 sendok MKP, 1 sendok KNO 3 putih, setengah sendok boron, karate boroni. Dicampur dengan 10 liter air atau sampai 15 liter air, disiramkan di pohonnya secukupnya saja pemirsa ya, tidak semuanya. Apakah harus 10 liter Pak? Enggak, jadi disesuaikan tempatnya anggur. Kalau tempatnya kecil ya cukup segayung aja atau seliter, kalau tempatnya gede mungkin bisa 3, 4, 5 liter seminggu sekali pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena proses fotosintesis di pagi hari pemirsa. Ketika kita siram, ibarat kata kita itu puasa, berbuka puasa ketemunya hukben ya kan, kalau enggak Pizza Hut ya kan, atau yang enak-enak terus minumnya es campur ya, es buah, itu sangat menyenangkan seperti itu pemirsa. Jadi kalau kita pemupukan seyogianya pagi hari ya, kita siram jam 6, jam 7 atau mungkin mingguan deh kalau hari Minggu libur di rumah gitu. Nah, setelah dia berbuah seperti itu pemirsa ya, nanti
perawatan buah dan sebagainya kita lanjutkan di video berikutnya. Bagaimana caranya anggur saya itu besar maksimal, manis ya kan, dan gampang buah mohon ya. Yang saya bahas dua dulu ya, bagaimana cara anggur kita besar maksimal. Kalau para pemirsa menanam anggur itu ada banyak varietas, bahkan yang masuk ke Indonesia udah ratusan varietas ya dari seluruh dunia. Jadi Pak, anggur saya kok kecil-kecil, Pak, anggur saya kok asem dan lain sebagainya. Biasanya tergantung varietas, pemirsa ya. Kalau para pemirsa pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan sekalian itu suka anggur, anggap aja menanamnya anggur jenis Jupiter, Veles, ya, Gen Grande, itu saya yakinkan buahnya tidak besar, pemirsa. Paling besar maksimal hanya segede jendek kaki, jendek saya, atau segede ini udah mateng. Sebentar. Nah, segede ini sudah mateng, pemirsa. Itu kalau jenisnya Jupiter, Veles ya, dan beberapa lagi lainnya yang nanti kalau mau ditanyakan lewat WA, Pak Mirsa. Nih, segini. Tapi bagaimana Pak kalau anggur saya supaya segede jempol tangan, bahkan lebih gede dari jempol tangan ya. Ini contohnya ini buah anggur ninel, Pak Mirsa. Jadi tadi Pak Mirsa ya, pemilihan varietas. Kalau Anda pengen buah anggurnya itu montok-montok, gede-gede ya, semok-semok gitu. Jenisnya Julian ya, Tran dulu ya, nomor 1 Tran yang paling gampang, Tran, Julian, Dixon, Taldun, Cherny Crystal ya kan, Ninel, Nizina, dan beberapa lagi lainnya, itu buahnya besar-besar dan indah untuk dipandang. Artinya satu tangkai itu kecuali buahnya besar-besar, satu tangkai bisa 1 kilo bahkan sampai 2 kilogram ya. Itu. Terus kalau Anda menanam anggurnya jenisnya yang kecil-kecil tadi, itu sampai kapanpun ya tetap aja kecil, Pak Mirsa. Untuk besar maksimal nggak mungkin karena dia termasuk varietas-varietas yang kecil atau kismis. Biasanya orang menyebut varietas kismis. Kalau yang gede-gede itu table grape atau anggur meja. Nah, Mas Yuda bisa ikut saya sini? Nah, ini kita contohkan. Ini Pak Mirsa ya, contoh nih. Jadi ketika kalau kita pengen anggur kita tuh besar maksimal, ya besar maksimal artinya di varietas ini, umpamanya ini jenis varietas Jupiter ya. Saya pengen varietas Jupiter kita besar maksimal. Itu ada triknya Pak Mirsa ya. Jadi ketika buah sebesar jagung atau kedelai ya, atau beras seperti ini, kita jarangin Pak Mirsa. Ya, kita jarangin, bentar. Mana Pak yang dijarangin adalah anggur-anggur yang menyelesep di dalam ya, nyelesep apa itu bahasanya ya, yang ada di dalam nih, kita buangin. Jangan ragu Pak Mirsa ya. Yang ada di dalam kita buang ya, kita buang. Bentar. Nah, kita buang yang ada di dalam, walaupun dia gede Pak Mirsa ya, kita buang. Pokoknya yang ada di dalam kita buang Pak Mirsa ya, kita buang, kita jarangin ya, jangan ragu-ragu. Termasuk yang kecil tidak rata ya, tidak rata, kecil nih, kecil kita buang. Ya. Kita boleh sampai 50% Pak Mirsa ya. Jangan ragu-ragu. Biasanya kalau mohon maaf ibu-ibu, sayang anggur kok dibuangin, belum mateng gitu ya. Nah, nanti tak kasih tahu resikonya apabila kita tidak melakukan penjarangan. Capek Pak. Nah ini namanya biasanya rata-rata yang menanam anggur di atas 50% adalah pensiunan. Jadi dia nggak ada kerjaan di rumah. Nah anggur ini butuh dikerjain menurut saya. Jadi kita kerjain nih anggur nih. Oke, kita buangin ya. Kita buangin. Nah sama yang burek seperti ini ya, burek. Nah ini burek kita buang supaya cantik ya. Ini nanti akan terlihat cantik pada masanya ya. Ini anggur udah umur 1,5 bulan. Ini nunggu 2 bulan lagi dia matang. Ini kita buangin, kita buang. Nah, oke, ini udah terbuang kira-kira 20%. Ntar saya buang lagi. Jangan ragu-ragu ya, walaupun dia gede, kalau dia posisi di dalam tetap dibuang Pak Mirsa. Nah, oke, kita buang. Kita lihat di pertanian Jepang itu dia melakukan namanya penjarangan ya, bahasa Indonesianya penjarangan, kalau bahasa Jawanya piye gini, dibuangi. Oke, nah dah oke. Ini udah terbuang kira-kira hampir 40% menurut saya, jadi sangat jarang sekali. Ya, ini bawahnya dulu rontokannya banyak. Kalau ibu-ibu hamil bisa untuk cerjaan. Oke, nah kenapa kok harus dijarangin seperti ini? Ya. Karena kalau kita biarkan begitu anggur itu menjadi besar dan verasen itu berubah warna, ketika dia berubah warna, anggur ini akan sangat berdesakan, pemirsa. Nah, ketika dia sangat berdesakan dan cuaca hujan terus, dimungkinkan yang di tengah kegencet dan pecah.
Nah, ketika pecah itu akan hilang keindahan anggur karena begitu dia pecah itu jorok Pak Mirsa, ngeluarin air terus ya. Jadi kalau anggur kita pengen indah dan besar maksimal, salah satu caranya adalah penjarangan ya. Penjarangan itu kalau pengen gede wajib ya. Jadi tidak apa ya, jangan sayang terhadap anggur kita kalau pengen indah ya. Memang kadang-kadang tadi saya ulangi lagi, sayang gitu ya, mau dibuangin buahnya, buah kok dibuangin, sayang. Nah, kalau nggak dibuangin dia nanti pertama dia tidak besar maksimal karena dia berjejalan ya, terlalu banyak padat buahnya. Nomor dua, buah yang kegencet di dalam dia akan menjadi pecah ketika dia hujan terus ya. Seperti itu Pak Mirsa. Nah, terus Pak, kenapa kok anggur saya tidak manis? Ya, nih sama dengan varietas yang dipilih. Kalau Anda memilih varietasnya jenis Gosvi ya, jenis akademik, jenis Basanti, terus Julian, Tran, itu saya Taldon saya yakinkan manis Pak Mirsa, banyak yang manis. Tapi kalau Anda memilihnya jenisnya Red Master, Isabella ya, insya Allah Anda ketika walaupun udah mateng pun Anda makan pasti akan rasanya seperti asem ya. Jadi Anda kalau membeli bibit anggur, tanya dulu ya, ini anggurnya manis atau enggak ya. Terus yakinkan beli bibit anggur jangan di online ya pemirsa, usahakan kalaupun online tahu orang yang punya. Umpamanya kayak saya kan shoppingnya Eka Dinda sama Kebun Anggur Papan Atas. Itu yakin, tapi kalau Anda tergiur harga murah ya kan, terus beli 1 gratis 5 harganya cuma 50.000 gitu ya. Itu saya yakinkan ketika Anda tanam nanti buahnya tidak seperti yang Anda inginkan. Yang di iklannya anggur Modrop, anggur Autumn, anggur Sid Safir ya, anggur-anggur yang manis ya, yang dijual di lapak. Ketika buahnya kecil-kecil dan sangat asam sekali. Makanya jangan mudah tertipu dengan online menurut saya. Lebih baik membelinya kepada orang-orang yang punya kebun atau orang yang punya YouTube ya, YouTube yang menunjukkan kebunnya pemirsa, yang bisa dihubungi. Oke, dia kalau ditelepon nggak bisa, di WA masih balas, itu masih aman. Tapi kalau Anda membeli bibit terus orangnya dihubungi nggak balas, di WA nggak balas, setelah ditransfer duitnya Anda diblokir, saya yakinkan Anda tertipu pemirsa ya. Tuh, dan saya sangat diuntungkan oleh banyak penipu online kan, di dunia tanaman itu banyak sekali penipuan. Apalagi itu jeruk santang madu ya, kita beli jeruk santang madu bibit harga 19.000, ketika kita tanam ternyata jeruk untuk nyuci piring, kalau enggak jeruk jenis untuk minuman. Tapi yang penting kita ambil hikmahnya pemirsa ya. Hikmahnya begini pemirsa, ketika kita ditipu orang, insya Allah enggak berkah ya, dan insya Allah kita akan digantikan rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang lain. Sama kayak saya dulu juga sering ketipu beli bibit anggur, akhirnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang kompeten di dunia anggur. Akhirnya saya berjanji saya pengen memberantas penipuan di dunia anggur dengan cara YouTube seperti ini. Kita edukasi agar masyarakat itu pinter ya. Oke, lanjut. Salah satu syarat lain ya ketika kita pengen anggur kita manis kecuali dari varietasnya, banyakkan daun Pak Mirsa ya. Kalau daun ini sedikit, kadang-kadang ada orang yang begitu anggurnya buah itu daunnya dipotongin Pak Mirsa. Jadi sedikit daun. Saya yakinkan itu anggurnya kurang manis ya. Jadi mungkin nutrisi kurang di buah ya pemirsa ya. Jadi nggak manis maksimal untuk jenis anggur tersebut. Anggap aja jenis anggur Jupiter atau jenis anggur apapun, ketika dia mungkin Brix manisnya itu 20, tapi ketika nggak ada daun bisa 16, 17 ya, bisa asam rasanya. Nah, rata-rata orang pengen ketika seperti ini dia potong depannya nih. Pak, supaya nutrisinya berhenti, terus nutrisinya ngisi di buah. Betul sekali, tapi resikonya anggur Anda kurang manis, bukan tidak manis ya, kurang manis. Jadi bagaimana Pak caranya kalau Anda pengen motong, sisakanlah dari buah ini ke depan paling tidak 5-10 daun ya. Dari 5 sampai 10 daun kita sisakan. Jadi kalau kita sisakan daunnya banyak, otomatis lebih manis. Ini kita sisakan daunnya ya. 1, 2, 3, 4, 10 ya. 10 kita potong boleh pemirsa. Dibiarkan pun boleh. Kalau Anda pembibit, artinya aku ingin memperbanyak bibit anggur ya jangan dipotong. Karena kan entres atau anggur mudanya bisa kita potong, kita jadikan bibit pemirsa. Seperti itu. Nah, satu lagi kalau Anda pengen lebih manis buah anggurnya, bisa dipupuk dengan pupuk kimia KCl, kalium klorida. Itu 1 sendok dengan campuran 6-10 liter air ya. Boleh dipupukkan seminggu sekali ketika verasion. Verasion itu berubah warna ya. Kita kembali ke sana Mas. Nah, ini namanya verasion ya pemirsa. Nah, ini di saat seperti ini perubahan warna dari hijau ke merah, nanti ini kan merah merona ya pemirsa, ini jenis ninel. Ini saatnya untuk dipupuk jenisnya KCl atau kalsium boleh ya. Kalau kalsium fungsinya untuk buah ini supaya nggak pecah ya.
Ini buah ini pecah nih pemirsa. Nah ini berarti di media tanamnya kalau nggak kebanyakan kehujanan, karena itu kehujanan di batangnya kehujanan tiap hari. Kalau nggak dia kurang kalsium. Nah boleh dipupuk kalsium apapun ya, kalsium super cap tawon, kalsium manohara, kalsium apapun boleh. Kalau pengen lebih manis tadi menggunakan KCl ya, kalium klorida. Seminggu sekali pemirsa. Nah, ketika seperti ini juga yang perlu diingat jangan banyak-banyak disiram ya. Jangan banyak-banyak disiram pemirsa. Kalau sering disiram kebasahan, medianya kebasahan, pertama dia matangnya lebih lambat. Keduanya rawan dia pecah untuk anggur-anggur yang kulitnya tipis. Tapi kalau anggur-anggur yang kulitnya tebal, insya Allah aman tidak pecah. Oke, apabila kurang jelas penjelasan saya bisa datang langsung ke rumah saya ya untuk konsultasi maupun nanya apa aja, edukasi tentang anggur boleh gratis ya. Saya datang ke rumah, yang beli hanya bibit sama pupuk. Kalau mau, kalau nggak mau juga nggak masalah. Oh, saya mau datang Pak nanya doang karena saya udah nanam, saya beli bibit di A, B, C, D, nggak masalah ya. Kita selalu terbuka ya, buka setiap hari jam 10 sampai sore setiap hari kecuali Lebaran, tahun baru ya, itu kita tutup. Tapi selain itu insya Allah kita buka di Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan saya Bapak Suprianto, atau WA di 087 888 700 600 ya, ada di deskripsi maupun di kiri bawah ini. Tulis yang gede Mas ya. Ya biar para pemirsa atau semua. Oke, apabila ada saya mau tanya, Pak, sebelum diakhiri ini kan ada dibungkus-bungkus seperti ini, Pak. Iya. Apa harus dibungkus, Pak? Enggak, pemirsa ya. Jadi kenapa dibungkus? Pertama, ini di los ya, los. Di sini banyak burung kutilang. Ketika burung itu tahu ini buah ini enak, insya Allah dimakan burung. Tapi beberapa saya sisakan tidak saya bungkus, Mas. Jadi kita tidak rakus ya. Nah, seperti ini kita buka. Ini banyak yang kita buka, pemirsa. Tidak semuanya kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini bekasnya dimakan. Ini ditotolin sama burung, kutilang sama burung, terucuk ini lubang-lubang. Ini sebagian, nah, ini udah protol semua ini dimakanin. Jadi kita tidak rakus, Pak pemirsa ya. Tidak semuanya untuk kita, artinya kita sisakan buat yang lain. Ini demi Allah saya katakan, kalau kita mau jalan ke sana itu kan buahnya banyak, itu banyak yang tidak saya bungkus sengaja untuk hewan ya, tupai atau untuk burung dan sebagainya. Itu. Kalau kita buka semua, insya Allah dalam jangka 1 bulan kita nggak panen ya. Tapi ingat, menjadikan sedekah tanpa fitnah. Jadi ada beberapa sesuatu yang jarang Pak Ustadz disampaikan, itu adalah sedekah tanpa fitnah. Salah satunya adalah buah kita. Nah ini contoh ini udah habis Mas. Nah ini habis ya. Nah ini habis nih. Tinggal ini tangkainya doang nih. Oke. Ini dimakan kalau nggak burung ya tupai mungkin atau musang. Jadi sedekah tanpa fitnah salah satunya adalah barang-barang kita itu dinikmati oleh yang bukan manusia. Termasuk hewan ya. Sama. Pernahkah Anda sadari ya, Anda sadari bahwa daun ini yang kita tanam, pohon-pohon yang kita tanam mengeluarkan oksigen. Pernahkah kita cemburu oksigen kita disedot sama orang yang lewat, atau disedot sama burung, atau disedot hewan lainnya? Pak, tentu kita tidak, pemirsa. Nah, itu yang saya katakan salah satu sedekah tanpa fitnah, artinya tidak ada. Kenapa kok Pak Pri bilang sedekah tanpa fitnah? Ini kita kasih contoh goblok-goblokan. Saya Pak Pri nih, saya punya tetangga Ahmad sama Pak Beri, Mama nih. Saya ngasih sesuatu ke Pak Ahmad, Pak Beri lihat, oh itu Pak Ahmad terus yang dikasih Pak Pri. Saya nggak pernah dikasih, artinya kan timbul rasa fitnah. Oke? Yang saya kasih pun dia akan fitnah. Pak Pri nggak pernah ngasih, ini Pak Pri ngasih saya paling jangan mau ngutang, nah, itu kan. Jadi namanya sedekah itu ada sedekah membawa fitnah, ada sedekah yang tanpa fitnah. Ini hanya saya aja, menurut saya jangan dipercaya. Ini hanya istilahnya introduksi atau intermezzo. Untung yang nyuting pinter pemirsa. Oke ya, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada yang nonton lebih pengalaman ya, lebih pengalaman dari saya tentang anggur, monggo silahkan di komennya ditambahi ya. Silahkan komen, share kan ke teman-teman biar semuanya tahu, biar tidak tertipu ya, tidak kecewa dengan banyaknya penipu di luar tentang anggur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.